Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok pengarah Flesia. Kami akan membawakan penjelasan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan dibawakan oleh Elang Pranaraja Muhammad Jiwa, Lintang Fajar Sandi Maulana, dan Muhammad Saiful Aziz. Saya Raffi Ramadan Al-Qadri, bertugas sebagai editor dari kelompok ini. Selamat menonton. Bagian pertama akan dibawakan oleh Elang Pranaraja Muhammad Jiwa. Nama saya Elang Pranaraja Muhammad Jiwa. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada dapat ditumbuhkan secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air. Misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air. Manfaat hidroponik antara lain: 1. Penggunaan lahan, pupuk, dan air lebih efisien. 2. Kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. 3. Pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Bagian kedua akan dibawakan oleh Muhammad Saiful Aziz. Nama saya Muhammad Saiful Aziz. Vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Manfaat vertikultur adalah: 1. Memanfaatkan ruang atau lahan yang relatif sempit. 2. Mempercantik atau menghias ruangan. 3. Ramah lingkungan karena memanfaatkan barang bekas. 4. Lebih ekonomis. Bagian ketiga akan dibawakan oleh Lintang Fajar Sandi Maulana. Perkenalkan, nama saya Lintang Fajar Sandi Maulana. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman, seperti sel atau kelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Semua jenis tumbuhan dapat dikembangbiakan menggunakan metode ini. Namun masing-masing memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kultur jaringan dapat diterapkan pada tanaman anggrek. Para peneliti dan petani anggrek telah mengembangkan teknik reproduksi anggrek dengan menggunakan kultur jaringan untuk mengatasi permasalahan reproduksi pada anggrek. Tunas atau biji anggrek yang telah diambil kemudian ditanam pada medium agar yang berisi nutrisi dan zat pengatur tumbuhan. Biji anggrek dapat tumbuh lebih cepat dan lebih banyak melalui cara tersebut. Setelah proses penanaman, biji anggrek akan mengalami tahap pencakaran atau tumbuhnya akar. Tumbuhnya akar menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Selanjutnya dilakukan perjalanan terhadap biji yang telah mengalami perakaran atau yang disebut plantet. Plantet akan tumbuh menjadi tanaman anggrek dengan struktur organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Jika telah memiliki struktur demikian, tanaman anggrek dapat dikeluarkan dari botol kultur dan ditanam pada media dalam pot, tetapi masih ditanam pada ruangan atau proses aklimatisasi. Proses ini bertujuan agar tanaman anggrek yang baru dapat mengenai kondisi luar botol
Jika tanaman anggrek tumbuh dan menghasilkan tunas yang baru dalam proses aklimatisasi dan akar tumbuh kuat, maka tanaman anggrek siap dipindahkan ke media tanam yang baru dan dapat ditanam di luar ruangan.